Bab 2606, sudah sangat sederhana. Pada awalnya, hanya beberapa makhluk yang muncul di sini, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk yang mencapai tingkat ke-9. Setelah makhluk-makhluk itu berkumpul, mereka mula-mula berdiskusi sebentar mengenai prasasti yang terekam pada dinding cahaya ilusi itu, lalu mulai duduk bersila di tanah dan mulai berlatih serta memahami dengan sepenuh hati. Julian dan yang lainnya juga duduk di tanah sambil berpura-pura berpakaian. Mereka duduk bersila, dan meskipun mereka tidak berbicara, mereka berkomunikasi secara rahasia. Julian mengirim pesan suara kepada mereka, dengan mengatakan, saya mengamati penghalang di depan dengan saksama dan menemukan bahwa tidak perlu memahami sepenuhnya asal-usul tempat ini. Selama Anda memahami sebagiannya, Anda dapat melewati penghalang dan mencapai puncak gunung. Yang lainnya juga melihat penghalang di kejauhan. Mereka semua telah mempraktikkan catatan asal-usul Dao, dan sekarang mereka hanya perlu memahaminya sedikit untuk sepenuhnya memahami asal-usul Dao di sini. Pada saat ini, mereka semua telah memahaminya secara diam-diam. Setelah memahami, mereka semua dapat melihat bahwa mereka tidak perlu memahami segalanya untuk dapat melewati penghalang dan mencapai puncak gunung. Apa yang harus dilakukan? Ya, aku sudah mengerti. Apakah kita akan duduk saja di sini seperti ini? Mereka semua sangat tidak bersedia. Setiap orang harus menjadi orang pertama yang mencapai puncak gunung, karena orang pertama yang mencapai puncak akan menerima hadiah khusus. Meskipun kita belum tahu apa hadiahnya, hadiah yang ditawarkan oleh Akademi Dewa Surgawi pasti luar biasa. Mari kita tunggu dan lihat. Julian mengirimi mereka pesan. Dia selalu merasa gelisah. Dia tidak tahu mengapa Dao asal muncul dalam ujian penerimaan murid di Akademi Dewa Surgawi. Dao yang asli sangat langka dan ajaib. Dao asal merupakan akar dari sebuah alam, dan hanya penguasa alam yang dapat menguasainya. Hanya sedikit master alam yang mau berbagi Dao asal yang telah mereka kembangkan. Nah, asal-muasal pesawat sudah muncul di sini. Selain itu, Julian sebelumnya telah membocorkan auranya sendiri dan aura catatan Dao asal, jadi dia sedikit curiga. Dia merasa ada orang kuat yang membuat pengaturan secara rahasia. Sebab, saat dia melakukan rekaman asal-usul, dia memperlihatkan aura tertentu, tetapi orang-orang kuat itu tidak tahu apakah dia yang kembali atau makhluk hidup lain yang memperoleh warisannya, jadi mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengujinya. Mari kita lihat apakah penggantinya akan datang ke Akademi Dewa Surgawi. Jika Anda datang dan melihat asal-usul sebuah pesawat, Anda pasti akan memahaminya dengan mudah. Oleh karena itu, dia memberitahu beberapa orang agar tidak bertindak gegabah. Mereka juga berlatih bersila dalam formasi waktu, tetapi mereka tidak berlatih asal-usul Tao. Waktu berlalu setiap detik. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Ribuan tahun berlalu di dunia luar, tetapi Julian dan yang lainnya menghabiskan waktu lama dalam formasi waktu. Julian berdiri lebih dulu, melihat sekeliling, dan berjalan menuju tetua Akademi Dewa Surgawi di depannya. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata, Tetua, asal-usul ini terlalu misterius. Aku hanya bisa memahami 1/10 atau 1/12-nya. Bisakah kau memberiku beberapa petunjuk? Oh, apakah kamu sudah mengerti 1/10 atau 1/12-nya? Tetua itu melirik Julian. Mampu memahami bahkan 1/10 atau 1/12 kebenaran dalam waktu sesingkat itu sudah dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Julian berkata dengan rendah hati, baiklah, saya hanya bisa memahami sejauh ini. Saya merasa tidak akan bisa membuat kemajuan apapun dalam waktu yang tersisa. Lebih baik saya tidak berlatih dan memahami. Jika para tetua tidak memberi saya bimbingan, maka saya tidak punya pilihan selain menyerah untuk memahami. Lelaki tua itu mengusap janggutnya yang mulai memutih dan berkata, tidak mungkin aku bisa membimbingmu. Soal apakah kau mau berlatih atau tidak, dan apakah kau mau mengerti atau tidak, itu terserah padamu. Baiklah. Julian tidak banyak bicara, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke penghalang untuk melihatnya. Julian berpura-pura berjalan ke arah penghalang dan segera tiba di depannya. Dia menatap penghalang itu sebentar, lalu mengangkat tangannya dan beberapa prasasti muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini terbenam ke dalam penghalang, dan retakan muncul di penghalang itu. Dia berpura-pura kegirangan dan langsung menerobos penghalang. Pada titik ini, dialah orang pertama yang melintasi penghalang dan muncul di puncak gunung, menjadi orang pertama yang melewati 9 tingkat dalam penilaian ini. Fuzen dan yang lainnya juga melihat kejadian ini, tetapi mereka tidak bertindak gegabah karena mereka sudah membicarakannya sebelumnya. Setelah beberapa saat, Julian akan pergi terlebih dahulu untuk menghancurkan penghalang, dan mereka akan perlahan-lahan menghancurkan penghalang, selama mereka bisa mendahului makhluk lainnya. Julian memecahkan penghalang dan naik ke puncak gunung, yang menarik perhatian banyak makhluk. Siapa anak laki-laki ini dan dari mana dia berasal? Bagaimana pemahamanmu begitu kuat sehingga kamu bisa memahami asal-usul seluruh alam dalam waktu yang begitu singkat? Beberapa makhluk dari sekte dan keluarga besar semuanya bingung dan menebak identitas Julian. Mereka mencoba memahaminya dengan serius, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak perlu memahami segalanya untuk mendobrak penghalang tersebut. Setelah beberapa saat, Kaisar Beladiri juga berdiri. Dia berjalan langsung menuju penghalang, menghancurkannya, dan naik ke puncak gunung. Berikutnya adalah Pangu, lalu Talal, dan terakhir Zhang Taichu.
Mereka berlima mencapai puncak gunung satu demi satu dan menempati 5 tempat teratas. Puncak gunung adalah area terbuka dengan arena besar di tengahnya. Namun, ada penghalang misterius di sekitar arena, jadi Julian dan yang lainnya tidak dapat memasuki arena. Mereka saling memandang, lalu tidak mengatakan apapun, dan menunggu dengan sabar di sini. Akademi Dewa Surgawi, Olah Puncak Utama. Manusia-manusia ini cukup hebat, Sufyan berkata sambil tersenyum. Saya tahu bahwa saya tidak dapat sepenuhnya memahami asal-usul sebuah pesawat dalam waktu yang singkat, jadi saya tidak membuang waktu lagi dan langsung mencoba menembus penghalang tersebut. Pergi dan periksa dari mana mereka berasal. Tetua Agung Karam memberi perintah. Ketika memasuki alam semesta Akademi Dewa Surgawi, ada murid yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan informasi mereka, dan Akademi Dewa Surgawi dengan cepat menemukan asal-usul Julian dan yang lainnya. Menjawab Tetua Agung, mereka berasal dari alam tingkat 3, dan mereka adalah undangan yang dikirim oleh murid-murid Gunung Menghua. Apakah kelimanya berasal dari alam yang sama? Sang Tetua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan dekan pun menjadi penasaran. Ya, data menunjukkan demikian. Panggil murid-murid Gunung Menghua ke aula utama. Dekan Sufyan memerintahkan. Segera, Linzi muncul di aula puncak utama. Dia adalah murid Gunung Menghua. Dan Gunung Menghua hanyalah gunung yang sangat lemah di Akademi Dewa Surgawi. Meskipun dia adalah murid tertua Gunung Menghua, gurunya berada di dasar Akademi Dewa Surgawi dan bahkan tidak sebagus beberapa murid inti. Apakah kau menemukan semua makhluk manusia ini? Tanya Sufyan. Linzi melihat pemandangan di alam rahasia dan melihat 5 makhluk yang telah melewati 9 level. Dia tampak bingung dan berkata, saya telah mengirimkan banyak undangan kali ini, tetapi saya tidak mengingat orang-orang ini. Sufyan melambaikan tangannya dengan santai, dan undangan Julian muncul. Itu saja. Ketika Linzi melihat nomor pada undangan itu, dia langsung teringat dan berkata, saya memang orang yang mengirimkan undangan ini. Ceritakan padaku tentang situasi di pesawat ini. Ya. Linzi berkata dengan hormat, pesawat ini sangat lemah. Setelah aku memasuki pesawat ini, aku tidak merasakan napas makhluk di atas alam dominasi, tetapi aku dihentikan oleh seorang manusia di pesawat ini. Orang ini dapat dengan mudah mengusir para pengikut Gunung Menghua yang berada di alam dominasi, dan aku tidak dapat melihat melalui alam kultivasinya, tetapi orang ini bukan salah satu dari 5 orang ini. Linzi menguraikan secara rinci apa yang terjadi di alam tanpa akhir. Menarik. Tetua Agung Karam membelai jenggotnya dengan lembut. Sufyan berhenti sejenak lalu berkata, baiklah, aku mengerti, turunlah. Ya. Linzi pergi dengan hormat. Yang tidak diketahui Julian adalah meski mereka sangat rendah hati, mereka tetap menarik perhatian petinggi Akademi Dewa Surgawi. Bab 2607, Batas Waktu 10.000 Tahun. Puncak Gunung. Julian dan yang lainnya berkumpul bersama dan berkomunikasi satu sama lain dengan suara pelan. Mereka hanya membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan kultivasi dan tidak membicarakan hal lainnya. Waktu berlalu setiap detik. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa ratus tahun tersisa sebelum berakhirnya periode 10.000 tahun. Pada saat ini, seorang pria berdiri di luar penghalang. Pria itu mengenakan jubah emas dengan ikat pinggang ungu di pinggangnya. Setelah berdiri, dia berjalan lurus menuju penghalang. Dengan lambaian tangannya, beberapa prasasti muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini terbenam ke dalam penghalang, dan penghalang itu terbuka menjadi sebuah formasi. Kesadaran lain. Aku tidak menyangka bahwa si jenius dari Istana Dao Surgawi juga membutuhkan waktu hampir 10.000 tahun untuk memahaminya. Aku tidak tahu dari mana 5 manusia yang pertama kali naik ke puncak gunung itu berasal, tetapi kemampuan pemahaman mereka benar-benar menghancurkan Leonard dari Istana Dao Surgawi. Banyak makhluk hidup melihat orang-orang berbakat dan kuat dari Istana Tia Dao memasuki penghalang dan berhasil naik ke puncak gunung. Leonard muncul di puncak gunung dan berjalan menuju Julian dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, saya Leonard dari Istana Dao Surgawi. Dari mana asalmu? Bagaimana Anda bisa memahami asal-usul sebuah alam dalam waktu yang begitu singkat? Julian, yang sedang duduk bersila di tanah, berdiri. 4 lainnya mengikuti dan berdiri. Julian tersenyum dan berkata, jadi, Anda adalah orang kuat dari Istana Dao Surgawi. Anda benar-benar kuat, dan kami belum memahami semuanya sama sekali. Kami baru memahami sedikit saja. Kami tidak dapat memahami lebih jauh, jadi kami ingin mencoba untuk menembus penghalang tersebut. Namun, kami tidak menyangka bahwa meskipun kami memahami sedikit saja, kami masih dapat menembus penghalang tersebut. Mendengar ini, otot-otot wajah Leonard berkedut. Dia pikir dia seorang jenius yang luar biasa, tetapi ternyata dia tidak mengerti semuanya, hanya sedikit saja. Awalnya dia ingin berteman dengan Julian dan yang lainnya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Julian, dia langsung kehilangan minat, dan senyum di wajahnya membeku, digantikan oleh ekspresi muram. Setelah memandang mereka dengan jijik, dia berbalik dan pergi, duduk bersila di kejauhan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Fu Zhen tak dapat menahan diri untuk berkata. Julian tidak terlalu memperhatikannya. Karena ada penghalang di sini, orang-orang di luar tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan di dalam penghalang,
jadi makhluk-makhluk di luar tidak tahu bahwa mereka hanya perlu mengerti sedikit saja untuk mendobrak penghalang tersebut. Mereka semua mencoba memahaminya dengan serius. Segera, semua makhluk hidup sekali lagi memahami asal-usul Dao yang terekam di luar dan muncul di puncak gunung. Ini adalah seorang wanita, sangat murni penampilannya dan memiliki temperamen yang baik. Dia mengenakan gaun putih, berambut panjang dan memiliki fitur wajah yang halus, bagaikan bunga teratai salju putih. Apa asal-usul orang ini? Kaisar Beladiri tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat wanita itu. Ia juga terpana oleh kecantikannya. Saudara 49, apa yang harus kulakukan jika aku merasa jantungku berdetak kencang? Fu Zhen memegang dadanya dan berkata, jantungku berdetak lebih cepat. Kejarlah dia jika kau menyukainya. Zhang Taichu memberi semangat. Aku tidak berani. Fu Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, aura yang terpancar dari yang tak terlihat itu terlalu kuat. Mereka setidaknya adalah seorang guru surgawi tingkat rendah. Aku hanya menguasai alam ketiga. Kesenjangannya terlalu besar. Beraninya aku melakukannya. Benar sekali. Julian melirik wanita cantik yang tidak jauh dari situ dan berkata, dia berasal dari lembah Jiuyu. Dia adalah seorang jenius yang langka di lembah Jiuyu. Lembah Jiuyu adalah salah satu dari 10 kekuatan utama di alam pusat. Dia sangat kuat. Julian dengan saksama mempelajari alam pusat saat ini. Dia tahu dengan jelas orang-orang kuat dan jenius mana yang lahir di alam pusat. Dari 10 kekuatan teratas, maka aku punya lebih sedikit harapan. Fu Zhen langsung menjadi depresi. Lexi, seorang wanita dari lembah Jiuyu, juga mendengar percakapan antara Julian dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka, lalu mengabaikan mereka. Dengan kemunculan Lexi, muncullah orang ketiga yang berbakat dan kuat yang sepenuhnya memahami asal-usul sebuah pesawat. Dia berasal dari Sekte Tao, salah satu dari 10 kekuatan utama. Dia juga sangat kuat dan merupakan guru surgawi tingkat rendah. Saat batas waktu 10.000 tahun mendekat, seorang jenius luar biasa memahami asal-usul Dao dan muncul di puncak gunung. Julian dan yang lainnya juga memahaminya sepenuhnya, tetapi mereka mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka hanya mengerti sedikit. Dan orang-orang berbakat dan berkuasa yang kemudian mencapai puncak gunung memiliki pemahaman yang benar. Segera setelah itu, Aohui dan Qiansun muncul di puncak gunung. Sejauh ini, hampir semua yang muncul di puncak gunung berada pada tingkat yang mulia surgawi kecil. Melihat puluhan orang kuat di alam surgawi mulia kecil muncul di puncak gunung, Kaisar Beladiri dan yang lainnya mengerutkan kening. Kupikir tidak akan banyak makhluk yang berhasil melewati level ke-9, tetapi aku tidak menyangka akan ada lebih dari selusin, dan mereka semua adalah master surgawi kecil. Kita berada di urutan paling bawah. Jika kita ingin bersaing dengan master surgawi kecil ini, mustahil untuk menang. Talal berkata dengan frustrasi. Apakah kalian benar-benar ingin memenangkan tempat pertama? Julian melirik mereka. Ya, Fu Zhen berkata, ini adalah acara besar bagi Akademi Dewa Surgawi untuk merekrut murid. Jika kita menang di tempat pertama, kita akan menjadi terkenal. Pangu pun ingin, dan berkata, ya, bagaimanapun juga, ini adalah suatu peristiwa besar yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Zhang Taichu juga bertanya, Saudara 49, apakah Anda punya solusi? Semua orang memandang Julian. Karena semenjak datang ke alam pusat, penampilan Julian setiap waktu mampu menumbangkan kognisi mereka. Tapi kamu bisa. Julian berpikir sejenak dan berkata, ada banyak cara, dan cara yang paling sederhana dan langsung adalah dengan menggunakan formasi. Jika kita berlima bergabung, kita akan memiliki peluang menang bahkan jika kita menghadapi yang mulia surgawi kecil. Formasi, Kaisar Beladiri sedikit terkejut. Julian melihat sekeliling, lalu duduk bersila di tanah. Dia mengirim pesan kepada yang lain, katanya, jangan khawatir, beri aku waktu, aku akan menyusun formasi. Sebagai pendiri Supreme Cloud di kehidupan sebelumnya, Julian menguasai banyak kekuatan magis dan keterampilan unik. Dia tahu banyak formasi, tetapi dia tidak bisa menggunakan formasi-formasi terkenal itu. Dia harus menciptakan serangkaian formasi yang kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Dan juga harus mudah dipelajari. Sebab, waktunya hampir habis. Ia membutuhkan beberapa orang untuk memahami formasi tersebut dalam waktu sesingkat mungkin. Dia memejamkan mata, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Prasasti-prasasti ini tercatat dalam catatan Dao asal. Prasasti-prasasti ini terus-menerus bercampur dan berubah, dan segera dia menampilkan serangkaian formasi yang sangat kuat. Dia membuka matanya, tersenyum pada beberapa orang, dan kemudian diam-diam mengajari mereka formasi. Setelah Fu Zhen, Pangu, Talal dan Zhang Taichu memiliki sepotong informasi dalam pikiran mereka segera duduk bersila di tanah dan mulai memahami dan berlatih dengan serius. Cobalah untuk memahami formasi yang diberikan oleh Julian sebelum pertempuran memperebutkan takhta dimulai. Tak lama kemudian, batas waktu 10.000 tahun pun habis. Ketika batas waktu 10.000 tahun tiba, sesepuh yang berjaga di luar penghalang berdiri dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sangat mudah untuk melewati penghalang. Anda hanya perlu sedikit memahami untuk menembus penghalang. Anda terlalu bertele-tele dan tidak tahu bagaimana beradaptasi.
Begitu kata-kata itu diucapkan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyadari. Makhluk-makhluk ini segera menghentikan kultivasinya, menerobos penghalang, dan muncul di puncak gunung. Melihat begitu banyak makhluk memasuki puncak gunung, Julian sedikit terkejut dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Ini sama sekali tidak mengikuti aturan. Kemudian, dia mendatangi tetua itu, menggosok-gosokkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang, dan berkata, "Tetua, Anda mengatakan sebelumnya bahwa makhluk pertama yang mencapai puncak gunung akan mendapatkan pahala misterius. Sekarang batas waktu 10.000 tahun telah tiba. Apakah pahala yang Anda sebutkan itu dapat dipenuhi?" Bab 2608, Mulut Besar. Julian tidak tahu apa hadiahnya jika menjadi orang pertama yang melewati 9 level. Sekarang dia memintanya. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah sumber daya kultivasi. Ada banyak sekali sumber daya kultivasi di Akademi Dewa Surgawi, dan ia ingin mengambil inisiatif sendiri. Sebelum tetua itu berbicara, Julian terlebih dahulu berkata, "Tetua, bolehkah saya mendapatkan apa yang saya butuhkan?" Oh, orang tua itu menjadi tertarik. Penatua ini juga sangat terkenal di Akademi Dewa Surgawi, dan dia juga merupakan orang utama yang bertanggung jawab merekrut murid kali ini. Namanya Busan. Kultivasi Busan juga sangat tinggi. Dia juga telah memasuki alam Wu Tianxun, tetapi dia masih dalam tahap awal Wu Tianxun. Dia menatap Julian dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kamu butuhkan?" Julian berkata tanpa ragu, "Saya butuh sumber daya kultivasi. Saya tahu bahwa Akademi Dewa Surgawi mengendalikan banyak alam, termasuk beberapa alam tingkat 8. Saya butuh satu zaman sumber daya kultivasi dari salah satu alam tingkat 8. Apa? Begitu kata-kata itu terucap, Busan langsung berdiri dengan marah dan mengumpat, "Anak baik, beraninya kamu bicara." Akademi Tianxun, di aula utama. Dekan Sufyan dan Tetua Agung Karam keduanya memandang Julian di alam rahasia. Sufyan tersenyum dan berkata, "Anak manusia ini cukup menarik." Karam juga berkata, "Ya, dia benar-benar berani berbicara. Sumber daya kultivasi dari alam tingkat 8 di suatu era, dia tidak tahu berapa banyak obat spiritual surgawi dan duniawi yang dapat diproduksi di alam tingkat 8 di suatu era, kan? Jangan bingung mengenai hal ini, Tetua. Jangan setuju dengan itu." Para tetua lainnya di aula itu angkat bicara satu demi satu. Namun, mereka berada di dunia luar dan tidak dapat memengaruhi Busan. Di alam rahasia, mereka semua memohon agar Busan tidak setuju. Ketika beberapa orang berbakat dan berkuasa mendengar kata-kata Julian, mereka benar-benar tercengang. Mereka semua memandang Julian, sulit membayangkan bahwa seorang manusia yang baru mencapai tahap awal alam ketiga dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Alam tingkat 8, sumber daya kultivasi untuk seluruh era. Berapa banyak orang kuat yang akan dibudidayakan? Sahin tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Anak ini benar-benar berani berbicara." Hanya ada beberapa alam level 8 yang berada di bawah kendali Akademi Dewa Surgawi. Sepanjang sejarah, belum pernah ada Akademi Dewa Surgawi yang mampu mencurahkan seluruh sumber daya untuk melatih murid di alam level 8. Banyak makhluk yang mendiskusikan hal ini. Fu Zhen, Pangu, Talal, Zhang Taichu dan yang lainnya semuanya memandang Julian dengan bodoh. "Kamu bilang kamu ingin tetap low profile sebelumnya, tapi sekarang kamu jadi begitu high profile." Tatapan Busan tertuju pada Julian. Dia menyipitkan matanya, membelai jenggotnya, dan bertanya, "Menurutmu, apakah kamu memiliki potensi untuk membuat Akademi Dewa Surgawi mengeluarkan sumber daya dari alam tingkat 8 dan zaman untuk melatihmu?" "Sangat." Julian berkata dengan yakin, "Pada waktunya, Akademi Dewa Surgawi akan memiliki satu lagi penguasa surgawi bela diri." "Hehe." Busan tertawa. "Mengapa aku harus percaya padamu? Hanya karena aku orang pertama yang lulus 9 level. Anda hanya bersikap oportunis. Tak peduli apapun, akulah orang pertama yang melewati 9 level itu." Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain. "Aku memberimu kesempatan," kata Busan sambil menyipitkan matanya. "Penatua," katamu. Julian menatap Busan. Busan berkata, "Ada rahasia yang tersembunyi di alam rahasia ini. Jika kau dapat menemukan rahasia itu di alam rahasia, maka aku akan menyetujui persyaratanmu. Jika kau tidak dapat menemukannya, maka aku akan memberimu hadiah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan." "Rahasia?" Julian sedikit tertegun. Apakah masih ada rahasia di dunia rahasia ini? Setelah memasuki alam rahasia, dia juga merasakannya dengan hati-hati, tetapi itu hanya alam rahasia biasa, tidak ada yang istimewa. "Penatua, bisakah Anda mengingatkan saya?" tanya Julian. "Tidak bisa." Busan langsung menolak Julian, dan pada saat yang sama, sambil melihat makhluk lain yang hadir, dia berkata, "Kalian juga bisa mencarinya. Siapapun yang dapat menemukan rahasia itu di alam rahasia, aku juga akan berjanji kepadanya bahwa aku akan memberinya sumber daya dari alam tingkat 8. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana pun heboh. Julian kembali ke Pangu dan yang lainnya. Fu Zhen mengacungkan jempol dan memuji, "Hebat, kamu benar-benar berani berbicara." Julian terkekeh dan berkata, "Aku hanya bertanya dengan santai.
Jika Akademi Dewa Surgawi benar-benar tidak memberikannya kepadaku, aku tidak punya pilihan lain. Namun, aku tidak menyangka para tetua akan memberitahuku. Tapi apa rahasia ini? Zhang Taichu juga menjadi penasaran. Julian merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana aku tahu hal itu? Setiap orang. Pada saat ini, suara Busan terdengar lagi. Selamat karena telah melewati 9 level dan menjadi murid inti Akademi Dewa Surgawi. Namun, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Berikutnya adalah pertarungan memperebutkan rusa. Pertarungan memperebutkan rusa ini adalah pertarungan tim. Kalian harus bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Tentu saja, beberapa makhluk tidak memiliki teman. Mereka yang tidak memiliki teman akan bertarung sendirian. Semua mata tertuju pada Busan. Busan melambaikan tangannya dengan santai, dan penghalang di luar area tengah arena bersentuhan. Semuanya, masuk ke ring. Saat suara Busan tiba, banyak makhluk memasuki arena. Setelah memasuki ring, pemandangan di depanku berubah. Arena yang dimaksud bukanlah arena pertarungan biasa, melainkan dunia gemilang yang dipenuhi gunung, daratan, dan sungai. Peraturan pertempuran ini relatif sederhana. Di dunia arena ini, ada 10 kota. Anda harus merebut satu kota dan mendudukinya hingga pertempuran berakhir. Jangan khawatir tentang kematian. Jiwamu tidak akan tercerai-berai di arena ini. Jika kau mati di dunia arena ini, orang-orang kuat di akademi kami akan membangkitkanmu. Juga, rahasia alam rahasia ada di dunia arena ini. Suara Busan bergema di seluruh area. Julian muncul di puncak gunung. Hanya 10 kota, Talal mengerutkan kening dan berkata, setidaknya ada 15 Little Heavenly Lords yang telah memasuki arena World. Bagaimana kita bisa bertarung dan menjadi lebih kuat? Ya, Zhang Taichu berkata, ini jelas medan perang yang mulia surgawi kecil. Ini tidak ada hubungannya dengan makhluk dari alam lain. Pada saat ini, makhluk lain yang memasuki dunia arena mulai berdiskusi. Mereka tidak puas dengan aturan pertempuran ini. Dan suara Busan terdengar lagi. Selain 10 kota, ada juga beberapa gunung suci yang namanya tertera di sana. Gunung-gunung suci ini melambangkan orang yang kuat di akademi kita. Jika kamu merebut gunung suci dan bertarung sampai akhir, kamu akan menjadi murid yang melambangkan orang yang kuat di gunung suci itu. Dan makhluk yang menempati 10 kota dapat menjadi murid dari 10 tetua akademi kami. Di antara mereka, ada juga kota yang mewakili tetua utama dan dekan. Kalian dapat memilih kota mana yang akan ditempati sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah mendengar ini, para makhluk yang memasuki dunia arena akhirnya menghela napas lega. Ternyata masih ada beberapa gunung suci. Begitulah kira-kira, kalau hanya ada 10 kota, siapa yang bisa merebutnya dari para dewa kecil itu? Teruskan. Dunia arena langsung bergejolak karena kegembiraan. Banyak makhluk sudah mulai beraksi, mencari kota dan gunung suci. Bab 2609, mainkan yang besar. Ada 10 kota di arena dunia. Setiap kota ditandai, mewakili 10 orang paling berkuasa di Akademi Dewa Surgawi. Selain itu, ada beberapa gunung suci, yang diwakili oleh sejumlah tetua, guru puncak, mentor, dan orang-orang kuat lainnya dari Akademi. Pertempuran telah dimulai. Banyak makhluk mulai berpindah, mencari gunung suci yang cocok untuk mereka. Adapun kota, mereka sama sekali tidak pernah memikirkannya, karena ini adalah pertarungan antar yang mulia surgawi kecil, dan tidak ada cara untuk memperjuangkan kota itu tanpa mencapai alam yang mulia surgawi kecil. Saudara 49, Fu Zhen menatap Julian. Yang lain juga memandang Julian. Zhang Taichu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita merebut gunung suci atau merebut kota? Jangan terburu-buru, Julian berkata, pertempuran akan berlangsung cukup lama. Sebaiknya kamu pahami dulu formasi yang kuberikan kepadamu sambil aku memikirkannya. Oke. Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus memahami formasi itu. Julian duduk bersila di sampingnya. Dia berpikir, memikirkan jalan masa depannya. Dia tidak memiliki kekhawatiran ini pada kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, ia harus berpikir matang-matang setiap langkah yang diambilnya. Sebab, jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan celaka. Dia selalu ingin bersikap rendah hati, untuk berkembang dan berlatih di Akademi Dewa Surgawi dengan cara yang rendah hati. Akan tetapi, Anda tidak dapat memperoleh sumber daya budidaya dengan bersikap rendah hati. Jika dia ingin mendapatkan cukup sumber daya untuk berkultivasi, dia harus membuat Akademi Dewa Surgawi merasa bahwa dia memiliki cukup potensi untuk dibudidayakan. Di dunia ring pertarungan, pertarungannya sengit. Banyak alam lemah keluar dengan kekuatan penuh, dan orang-orang terkuat di seluruh alam pun diberangkatkan, dengan tujuan untuk memperjuangkan Gunung Suci dan menjadi murid orang-orang kuat di Akademi Dewa Surgawi. Namun, Julian dan rekan-rekannya tidak bertindak gegabah. Julian duduk bersila dan berpikir. 4 orang lainnya berusaha keras untuk memahami formasi yang diberikan oleh Julian. Meskipun formasi itu relatif sederhana bagi mereka yang telah mengolah dan memahami asal mula Dao, bagaimanapun juga, itu adalah formasi yang memiliki kekuatan besar, dan masih butuh waktu untuk memahaminya. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 3000 tahun berlalu.
3.000 tahun telah berlalu, dan beberapa gunung dan tanah suci telah diduduki, sementara mereka yang belum menduduki gunung suci mencoba menyerangnya, berharap dapat menduduki gunung suci sebelum akhir. 3.000 tahun telah berlalu. Pangu, Fu Zhen, Talal, Zhang Taichu dan yang lainnya juga telah memahami formasi yang diberikan oleh Julian dalam formasi waktu, dan mereka telah keluar satu demi satu. Setelah melihat Zhang Taichu akhirnya keluar dari pengasingannya, Julian berdiri dan melihat ke kejauhan, dengan aura yang tak tertandingi terpancar darinya. Mari kita lakukan sesuatu yang besar kali ini. Setelah mendengar ini, beberapa orang menjadi tertarik. Fu Zhen adalah orang pertama yang bertanya, seberapa besar permainan ini dan bagaimana cara memainkannya. Julian tersenyum dan berkata, mari kita bermain sebesar mungkin. Biarkan penilaian ini menjadi sejarah yang tak tertandingi, biarkan penilaian ini diingat sepanjang masa, dan biarkan penilaian ini mengejutkan ribuan pesawat. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Sebuah kalimat sederhana menyulut gairah dalam hati mereka. Pangu bertanya, bagaimana cara kita bermain? Julian berkata, kuasai semua gunung dan kota suci di dunia arena, dan hancurkan semua makhluk hidup di dunia arena. Petik 2. Beberapa orang tercengang. Apakah ini terlalu berlebihan? Apakah kita punya kekuatan untuk melakukan ini? Benar sekali, kupikir kita akan merebut sebuah kota, tapi aku tidak menyangka kota itu akan sebesar ini. Ini tidak terbayangkan. Beberapa orang tercengang. Julian tersenyum dan berkata, kamu meremehkan formasi 5 elemen. Formasi 5 elemen adalah formasi yang diciptakan oleh Julian kali ini. Formasi ini sangat maju, dan kekuatan yang dilepaskannya tidak sesederhana 1+1. Oke. Fu Zhen adalah orang pertama yang berbicara, berkata, kalau begitu, mari kita lakukan yang besar. Berjalan. Julian membuka mulutnya, lalu melangkah ke udara dan bergerak maju. Beberapa lainnya mengikuti dari dekat. Tidak lama setelah berjalan, mereka tiba di sebuah gunung suci. Di langit di atas gunung suci itu, ada beberapa karakter besar yang melayang. Karakter-karakter ini adalah nama-nama para tetua akademi. Gunung suci ini cukup besar, dan dari sini kita dapat melihat bahwa sesepuh ini sangat sakti. Di kaki gunung-gunung suci, beberapa makhluk hidup berkumpul. Makhluk-makhluk ini mencoba mencari cara untuk menyerang makhluk hidup yang menempati gunung-gunung suci ini. Julian melihatnya dan menemukan bahwa basis kultivasi makhluk-makhluk di sekitar gunung suci ini tidak terlalu kuat. Mereka hanya berada pada tahap awal dominasi, dan yang tertinggi hanya pada tahap ketiga. Mereka semua musnah. Julian berbicara langsung, pokoknya, mati di arena world bukanlah kematian yang sebenarnya. Jiwa mereka yang tersisa tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya dan akan diteleportasi keluar. Orang-orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi dapat menghidupkan kembali mereka. Sudah lama sekali sejak aku bertindak. Fu Zhen sangat ingin bertindak. Dia menggosok tangannya dan berkata, jangan bergerak. Serahkan makhluk-makhluk ini padaku. Dalam sekejap, ia memasuki kondisi bela diri. Martial Realm terlahir kembali dari abu. Dalam kondisi ini, esensi, energi, dan jiwa dalam tubuh menyatu membentuk aura yang sangat mengerikan. Aura ini bocor keluar dan membentuk lingkaran cahaya merah menyala. Lubang itu menjulang setinggi lebih dari 1 meter dan tampak sangat mempesona. Dari kejauhan, lubang itu tampak seperti manusia api. Alam bela diri, kelahiran kembali dari api, setara dengan alam kultivasi yang mendominasi 3 alam. Terlebih lagi, seni bela diri adalah kekuatan murni, yang lebih kuat daripada mendominasi 3 alam. Tahap awal kelahiran kembali dari abu setara dengan alam kultivasi mendominasi 3 alam pada tahap akhir. Dikombinasikan dengan tingkat kultivasinya sendiri, bahkan jika Kaisar Bela Diri hanya mendominasi tahap awal alam ketiga, dia masih dapat bertarung melawan orang-orang kuat yang mendominasi alam keempat. Swos! Kaisar Bela Diri terbang keluar dan muncul di kaki gunung dalam sekejap. Beberapa makhluk di kaki gunung belum bereaksi ketika tinju ilusi itu jatuh. Di bawah serangan tinju ilusi itu, makhluk-makhluk ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dimusnahkan. Jangan buang waktu, ayo serang bersama. Perintah Julian. Pada saat itu, orang lain bergegas keluar. Hanya Julian yang tidak bergerak. Dia berdiri di kehampaan dan menyaksikan dengan tenang. Karena tingkat kultivasi makhluk-makhluk ini terlalu lemah, tidak sepadan dengan usahanya. Fu Zhen, Pangu, Talal, dan Zhang Taichu maju dan membunuh beberapa makhluk. Melihat makhluk lain tidak dalam situasi yang tepat, mereka segera melarikan diri. Mereka tidak mengejar makhluk lain, tetapi tetap mengawasi gunung suci ini. Ratusan makhluk hidup berkumpul di puncak gunung-gunung suci. Ratusan makhluk ini semuanya berasal dari alam tingkat kelima. Tokoh utama memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat dan telah mencapai tahap awal alam dominasi ke-6. Saudaraku, orang-orang ini tidak punya niat baik, kata seekor makhluk. Makhluk utama disebut Matao, dan dia merupakan penguasa alam tingkat kelima. Dia menatap Julian dan keempat orang lainnya, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, dan berkata, tidak masalah jika mereka datang dengan niat buruk. Tingkat kultivasiku berada pada tahap awal dominasi tingkat ke-6. Dengan begitu banyak makhluk di tingkat dominasi di alam kita, dengan kekuatan kita, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk mempertahankan gunung suci ini.
Ma Tao sangat percaya diri. Meskipun dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Julian, dia bisa melihat bahwa tingkat kultivasi Pangu dan yang lainnya semuanya berada pada tingkat mendominasi tiga alam. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa saja mengirim beberapa bawahannya ke alam dominasi untuk mempertahankannya. Pada saat ini, Julian bergerak. Dia berjalan menuju gunung suci di depannya selangkah demi selangkah, dan akhirnya berdiri di kehampaan, menatap Ma Tao di puncak gunung. Tatap mata masing-masing. Nak, keluar dari sini. Ma Tao berteriak dingin, keluarlah jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau tidak aku akan melenyapkanmu lebih awal dan kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menduduki gunung suci lainnya. Bab 2610, Penggunaan Pertama. Ma Tao tidak ingin mengambil tindakan. Karena ada banyak makhluk yang telah melewati 9 tingkat tersebut. Namun, tidak banyak gunung suci di sini, dan dia pasti akan menghadapi beberapa musuh yang kuat nanti. Dia harus menghemat kekuatannya, jadi dia mulai mengintimidasi Julian, memintanya untuk segera pergi dan menemukan beberapa gunung suci yang relatif lemah untuk ditempati. Tahap awal alam ke-6 dominasi agak kuat. Fu Zhen menyentuh pelipisnya dengan lembut. Zhang Taichu tersenyum dan berkata, mari kita gunakan anak ini untuk menguji kekuatan formasi 5 elemen terlebih dahulu. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi dan mereka hanya mendominasi 3 alam, mereka telah menguasai formasi kebangkitan 5 elemen, yang merupakan formasi yang diciptakan oleh Julian berdasarkan catatan Dao asal. Catatan asal mula Tao sangatlah ajaib. Ini tidak hanya merekam asal-usul dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Dan mempraktikkan Dao asal dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya hanyalah fondasi dari catatan Dao asal. Keterampilan sihir yang lebih kuat perlu dipraktikkan atas dasar ini. Meskipun formasi 5 elemen yang diciptakan oleh Julian dibuat berdasarkan catatan asal-usul Taoisme, orang luar tidak dapat melihat hubungan antara formasi 5 elemen dan catatan asal-usul Taoisme. Pada saat ini, Fu Zhen, Pangu, Talal, dan Zhang Taichu semuanya berdiri dan muncul di depan Julian. Mereka menempati 4 arah, dan pada saat ini, aura mereka berubah. Kekuatan dalam tubuh Fu Zhen berubah menjadi kekuatan api. Dia telah mengaktifkan alam seni bela diri kelahiran kembali melalui api, dan api sudah meluap dari permukaan tubuhnya. Pada saat ini, dua warna apinya saling terkait, terlihat sangat indah dan menarik perhatian. Kekuatan dalam tubuh Zhang Taichu juga berubah, menjadi kekuatan yang dikaitkan dengan kayu, dan lingkaran energi hijau muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatan dalam tubuh Pangu berubah menjadi kekuatan emas. Kekuatan ini berubah menjadi lingkaran energi emas. Kekuatan dalam tubuh Talal berubah dan menjadi kekuatan bumi, dan lingkaran energi abu-abu muncul di luar tubuhnya. Api, kayu, emas, bumi. 4 orang menempati 4 posisi. Tenggorokan mereka bergerak sedikit, lalu lingkaran cahaya yang muncul di permukaan tubuh mereka berubah menjadi beberapa prasasti misterius yang bersilangan dan menyatu satu sama lain. Penggabungan keduanya melahirkan kekuatan aneh. Meskipun ada satu elemen yang hilang di antara kelimanya, meskipun ada 4 elemen, kekuatan yang diubah sangat kuat. Dengan berkah kekuatan ini, kekuatan keempat orang tersebut telah ditingkatkan. Jika sebelumnya kekuatan mereka berada pada tahap awal mendominasi alam ketiga, maka kekuatan mereka sekarang setara dengan tahap awal mendominasi alam ke-6. Berkat ini menakutkan. Jika Julian ditambahkan, dengan restu kekuatan Julian, formasi 5 elemen yang lengkap akan terbentuk. Kekuatan yang mereka peroleh akan semakin kuat, dan mereka akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, dan mereka semua akan memperoleh kekuatan dari Yang Mulia Surgawi Kecil. Dunia luar, Akademi Dewa Surgawi. Para ahli dari Akademi Dewa Surgawi mengawasi setiap gerakan di dunia arena. Para ahli ini khususnya memperhatikan Yang Mulia Surgawi Kecil dan makhluk-makhluk yang mendominasi 6 alam. Sebab, bagi mereka, hal-hal inilah yang benar-benar layak dikembangkan. Mengoceh. Pada saat ini, Din Sufyan tampak terkejut. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan pemandangan di depannya berubah menjadi area tempat Pangu dan yang lainnya berada. Sungguh formasi yang ajaib. Sufyan terkejut. Tetua Agung Karam juga sedikit terkejut dan berkata, alam kultivasi mereka hanya 3 alam dominan, tetapi sekarang setelah menggunakan formasi, mereka memiliki aura mendominasi alam ke-6. Ini adalah 3 alam kecil yang lebih tinggi, yang luar biasa. Sufyan menatap seorang lelaki tua di aula dan bertanya, Penatua Ouli, Anda ahli dalam formasi. Bisakah Anda melihat petunjuk dari formasi ini? Ouli, salah satu tetua Akademi Dewa Surgawi, ahli dalam formasi dan pandai mempelajarinya. Di seluruh alam pusat, dan bahkan di berbagai alam, dia adalah salah satu yang terbaik dalam hal pencapaian formasi. Ouli menatap Pangu, Fu Zhen, Talal dan Zhang Taichu. Merasakan napas mereka. Dia sedikit mengernyit dan berkata, sungguh menakjubkan. Keempat atribut unsur itu berpadu satu sama lain, menciptakan transformasi terbalik dan menafsirkan kekuatan yang dahsyat. Secara logika, meskipun kelima unsur itu saling menguntungkan, mereka juga saling menahan. Penggabungan kekuatan unsur yang paling dasar tidak menjadi masalah, tetapi semuanya menghasilkan prasasti unsur yang paling canggih. Prasasti unsur semacam ini setidaknya berasal dari tingkat ke-9, dan diekstraksi dari asal-usul bidang tingkat ke-9.
Setelah berkata demikian, Oli tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Sudah menakjubkan untuk bisa mengekstrak prasasti unsur tertinggi dari asal-muasal alam yang kuat, tetapi juga menakjubkan untuk bisa mengintegrasikannya dengan sempurna. Formasi ini pasti dibuat oleh seorang ahli tingkat atas. Mendengar ini, ekspresi Sufyan menjadi menarik, dan dia berkata, ini cukup menarik. Data menunjukkan bahwa mereka berasal dari alam tingkat ketiga, tetapi sekarang mereka telah menunjukkan formasi yang begitu kuat, dan salah satu dari mereka belum bergerak dan masih menonton. Jika mereka berlima berkumpul bersama, mereka pasti akan dapat mengumpulkan kekuatan dari 5 elemen dan menciptakan formasi yang lengkap. Saya sangat menantikan seberapa banyak formasi lengkap akan meningkatkan mereka. Di aula utama Akademi Dewa Surgawi, banyak orang kuat terkejut. Dan di dunia arena, Pangu, Fu Zhen, Talal dan Zhang Taichu semuanya memiliki aura yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan formasi 5 elemen dan mereka merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuh mereka, dan mereka tidak terlalu terbiasa dengannya. Fu Zhen adalah orang pertama yang pindah. Saat orang-orang mulai beranjak keluar, terdengar suara tawa, haha, saya akan pergi menemui anak ini dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di puncak gunung-gunung suci. Pada saat ini, Ma Tao, yang menduduki gunung suci, memiliki wajah yang muram. Aura yang kuat langsung melonjak di tubuhnya. Dia melawan arus dan menghadapi serangan Fu Zhen. Mereka menyerang pada saat yang sama. Telapak tangan saling bertabrakan. Boom! Dua kekuatan dahsyat saling terkait. Kekuatan Fu Zhen hampir sama dengan Ma Tao. Namun, ranah Fu Zhen rendah, dan ia menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Ia tidak begitu bisa beradaptasi dengan kekuatan ini, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan di tubuhnya sepenuhnya. Jadi, dalam pertarungan pertama mereka, dia langsung terjatuh. Pada saat ini, 3 orang lainnya bergerak, tubuh mereka melonjak cepat, dan muncul di belakang Fu Zhen. Kekuatan di tubuh mereka mengalir dan meresap ke tubuh Fu Zhen. Fu Zhen awalnya memiliki satu jenis kekuatan unsur, dan sekarang ia memiliki 3 kekuatan unsur lagi di dalam tubuhnya. Kekuatannya telah menjadi lebih kuat lagi, dari kekuatan mendominasi 6 alam awal menjadi kekuatan mendominasi 6 alam akhir. Dia bergerak lagi, dan tubuhnya secara misterius menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya dia muncul di belakang Ma Tao. Sebelum Ma Tao sempat bereaksi, dia dipukul dari belakang. Jejak telapak tangan berdarah muncul tepat di punggungnya. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk terbang mundur, lalu seteguk darah menyembur keluar. Darah mengalir keluar dan memenuhi langit, membentuk gambaran indah dan berdarah. Saat Ma Tao terkena serangan, ketiga orang lainnya juga ikut menyerbu dan muncul di sekitar tubuh Ma Tao dalam sekejap. Ditambah Fu Zhen. Mereka berempat menyerang hampir bersamaan. Keempat kekuatan unsur berkumpul bersama membentuk formasi yang mengerikan. Begitu formasi itu terbentuk, prasasti yang dibentuk oleh 4 kekuatan unsur muncul dan membentuk jaring raksasa yang langsung menyelimuti Ma Tao. Ma Tao ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Tubuhnya seketika hancur dan lenyap seluruhnya. Dan jiwanya juga diteleportasi keluar dari dunia arena. Bersambung.